Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 2 dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan setiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perikop sebelumnya, Petrus mengatakan, "Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah." Pada hari itu, ada kira-kira 3.000 jiwa memberi diri mereka dibaptis. 3.000 jiwa menerima Tuhan Yesus sebagai penebus, Juru Selamat, Tuhan Yesus. Dan kepercayaan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan itu tidak sia-sia. Kepercayaan mereka menerima Yesus itu didukung oleh tanda dan mukjizat yang dilakukan oleh murid-murid Yesus itu, rasul-rasul itu. Mereka ketakutan karena melihat tanda dan mukjizat yang diadakan oleh rasul-rasul itu. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan kuasa ya, setelah Roh Kudus turun atas para rasul hari Pentakosta. Murid-murid Yesus itu memiliki kuasa sekarang ya, seperti Tuhan Yesus ya, tetapi bukan Tuhan ya, tetap murid ya. Kok beda? Ya beda. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya saya punya mobil ya, atau beginilah, Presiden punya mobil kepresidenan. Presiden naik mobil presiden. Lalu ketika ada orang lain di jalan, diajak presiden untuk, "Ayo masuk, naik mobil saya sih." Lalu apakah orang yang masuk dan duduk di mobil presiden itu menjadi presiden? Bukan. Yang presiden tetap presiden itu aja. Orang lain yang ikut naik mobilnya presiden tetap saja orang biasa ya, rakyat. Itu bedanya. Jadi meskipun naik mobil presiden, bukan berarti dia presiden. Dia tetap hanya rakyat yang diajak, yang diberi kesempatan untuk naik dalam mobil kepresidenan ya, merasakan rasanya naik mobilnya presiden. Seperti juga ini rasul-rasul ini sekarang mempunyai kekuasaan seperti Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa membangkitkan orang mati. Tapi mereka bukan Tuhan. Mereka hanya diberi kuasa ya. Oleh siapa? Oleh Yesus. Yang Tuhan itu Yesus. Nah, Yesus dan Bapa satu. Jadi orang lain, rasul-rasul ini diberi kuasa ya, tetapi rasul-rasul itu bukan Tuhan. Nah, cara menjelaskannya seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Jadi rasul-rasul itu mendukung penginjilan mereka, pewartaan mereka dengan tanda dan mukjizatnya. Ya betul, bab kalau nggak diberi tanda dan mukjizatnya susah ya sekarang itu. Orang nggak gampang percaya ya. Jadi kalau tidak melihat tanda-tanda mereka susah percaya ya. Yang sudah melihat aja nggak percaya, apalagi yang nggak melihat. Tetapi itulah ya maunya Tuhan. Dan mereka selalu bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya,
lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing ya. Jadi ya sistemnya bukan kapitalisme ya. Kapitalisme mah hak milik, ini milik saya. Kalau sistem waktu itu beda ya, mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya ya. Seperti perintah Yesus ya, jualah apa yang kau miliki, maka engkau akan mendapatkan harta di surga. Kemudian kembalilah ke sini, ikutlah aku. Makanya saat itu juga yang punya berlebih ya, membagi-bagikan ya pada yang tidak punya ya. Jadi semua orang mendapatkan sesuai dengan keperluannya masing-masingnya. Ya, tetapi nanti pengelolaannya bagaimana nanti dikelola lagi nanti. Karena nanti dalam cerita berikutnya itu ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Ya itulah seperti kita sekarang ini kan. Ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Itu kenapa bisa gitu? Itu bisa gitu pertama dari adanya tidak transparansi. Tidak adanya transparansi ya, kejujuran ya. Diem-diem, kong kali kong, tahu sama tahu. Ya, itu yang disebut korupsi. Jadi zaman dulu juga sudah ada korupsi. Itu karena tidak ada transparansi, nggak jujur, nggak ada pelaporan yang transparan, yang jujur ya. Pelaporannya sudah direkayasa, di markup, lalu kong kali kong, tahu sama tahu. Nih diberikan cek yang kosong, nota yang kosong, tanda terima kosong, kamu isi sendiri nih, terserah kamu mau ngisi berapa rupiah harganya. Saya beri nota yang kosong, nota kok kosong, tanda terima kosong. Ya, saya pernah itu ketika saya mau minta stroke atau tanda terima di pom bensin. Waktu itu pom bensinnya masih pom bensin yang manual ya, yang masih pakai nota tanda terima yang ditulis pakai tangan ya, tidak yang elektronik, bukan print out. Saya bilang, saya minta notanya mas, nota tanda terima ya, sudah beli 20.000. Lalu mau diisi sendiri, ini dikasih notanya. Saya bilang ya diisikan loh, kalau diisi sendiri nanti bisa ada kecurangan ya. Diisikan apa adanya mas, harus diisikan, dituliskan maksudnya. Jangan saya yang menulis notanya ya, itu enggak, ya itu tadi ngawur itu. Akhirnya si orangnya itu, petugasnya itu menulisnya sesuai dengan yang saya beli 20.000 ya, isi tulis 20.000. Jangan terus ditulis 30.000 ya. Yaitu disitulah mulainya namanya kong kali kong, markup, proyek fiktif dan sebagainya itu. Jadi nanti di zamannya rasul-rasul ini nanti juga akan dibuat sebuah aturan ya, supaya tidak ada kecurangan ya, supaya tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka selalu berkumpul memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Tuhan. Jadi mereka selalu berkumpul rutin, bergilir ya, lihat ini bergilir ya, dari rumah ke rumah berkunjung ya. Ya lucunya apa? Sekarang di lingkungan saya ini ya, saya kasih tahu aja. Ada namanya lingkungan kan ini besar, lalu sudah dibagi ada menjadi blok ya. Blok-blok yang lebih kecil lagi supaya apa? Supaya pertemuannya bisa secara intens, secara rutin. Karena kalau terlalu besar itu nanti datang ke satu rumah terlalu terbeban ya. Tidak cukup tempatnya, lalu untuk menghidangkan juga butuh biaya ya. Lalu dibuatlah blok-blok ya, diperkecil ya lingkungannya ya. Tapi malah dihapus lingkungannya, disuruh jadi satu, jadi besar gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya juga malah tidak ada kekompakan ya. Karena tidak mungkin ya terlalu besar untuk berkumpul di satu rumah, itu terlalu besar ya. Jadi sudah diatur baik-baik, malah dihapus ya. Blok-blok kecil itu malah dihapus ya. Padahal itu perlu ya. Ya itulah ya, selalu ada seperti itu ya. Ya ceritanya karena ada itu sebelumnya ada kecurangan dalam hal keuangan ya.
Ya, bendaharanya jujur tetapi tidak disukai, lalu bendaharanya ditendang, bloknya dihapuskan. Itulah itu. Di lingkungan kita sendiri kita mengalami kecurangan seperti itu ya. Jadi masih ada juga pengikut Yesus yang belum sadar. Ya, contohnya aja menteri ya. Menteri kan pengikut Yesus itu ya. Ada satu menteri itu kan, menteri apa itu waktu itu, Kominfo ya, ditangkap karena ya itu korupsi, padahal beliau itu seorang pengikut Yesus, tetapi selevel menteri, sudah kuliah sarjana, tapi dalam hal pengelolaan uang masih hijau ketika melihat uang ya. Matanya tuh langsung bengkak melihat uang yang hijau, yang merah deng. Yang 100.000 kan merah ya, apalagi kalau jumlahnya sampai triliunan, bahkan ya dilaporkan berapa triliun itu pengikut Yesus itu ya, tapi nggak mempraktekkan ajaran Yesus ya. Ya itu akhirnya ya sudah ditangkap. Ya syukurlah kita sekarang punya KPK ya. Kita masih butuh KPK supaya bisa bersih-bersih dari berbagai korup yang pejabat yang korup ya, yang masih ada sampai sekarang ini dan sampai nanti ke depan juga masih ada. Jadi kita masih butuh lembaga seperti KPK untuk menangkapi ini pejabat-pejabat yang nggak sadar-sadar ya, masih korup. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.